Baik pemirsa, masih bersama saya di sini di Sedap Sajian Enak dan Mantap. Nah, ini segmen dimana kita tunggu-tunggu ya, waktunya icip-icip makanan, dan kebetulan ini azan buka puasa udah datang, udah tiba nih. Yuk, nggak sabar kan? Aku mau nyobain yang namanya rice bowl black pepper dulu ya. Ini berbahan dasar ayam dan juga ada telur mata sapi. Dan untuk pemirsa yang mau request mungkin telur mata sapinya yang mateng ya, bisa banget ya. Kita icip-icip gimana sih rasanya gitu kan. Tadi udah di review bareng sama Mbak Dewi, dan ternyata ayamnya ini dibalut dulu dengan tepung yang crispy ya, biar lebih crunchy. Yuk kita cobain. Manis, kemudian ada rasa gurih-gurihnya juga. Mungkin ini dari bumbu yang udah dimasak tadi sama ayam dan tepungnya tadi ya. Enak sih, aku suka. Mungkin untuk pemirsa yang lebih menyukai rasa manis gitu ya, manis ada rasa sensasi pedas-pedasnya dikit, ini boleh dicoba gitu ya. Untuk telur mata sapinya, aku suka. Ini nggak terlalu matang dan nggak terlalu mentah juga, pas, cocok banget untuk pemirsa yang mau nyobain. Namanya nih rice bowl black pepper ya. Ini rasanya black pepper. Ada juga beberapa rice bowl lainnya. Ini menu favorit aku juga. Cocok untuk buka puasa ya pemirsa ya, karena ini udah ada nasinya juga di dalamnya. Baik pemirsa, kita lanjut ke menu berikutnya. Ini yang bikin aku penasaran banget, rasanya kayak apa sih, menggoda banget gitu ya, merah-merah merona gitu ya, bikin lidah makin ngences gitu. Namanya ini duck galbi ya. Ini menu khas Korea juga. Yang tadi bukan ya, kalau rice bowl itu bukan Korea. Ini yang di sebelah sini ada Korea nih. Kita cobain dulu. Ada ayamnya ya, ini berbahan dasar ayam juga. Kita cobain. Pedas banget gak nih? Dari sausnya sendiri, yang aku rasain itu ada asemnya tapi pedas, tapi kok enak ya. Pedasnya juga nggak nyegrak, nggak seperti yang kita lihat di sini kan kelihatannya merah banget ya, kok kayak pedas banget gitu kan. Ternyata setelah aku nyobain di sini, rasa ayamnya juga masih kerasa banget. Dagingnya juga empuk ya kan pemirsa, ini mudah banget diambil. Nah, kemudian ada juga sayur mayurnya, ini ada wortel. Ini cocok untuk pemirsa yang mungkin lebih menyukai rasa sensasi rasa yang kuat ya, karena ini bener-bener bukan cuma pedas aja, tapi pedasnya masih bisa dinikmati ya pemirsa ya. Ada pedasnya, ada asemnya, ada manisnya juga, dan ini masuk banget di lidahku. Baik pemirsa, kita icip-icip menu yang ketiga. Ini namanya dolsot bibimbap, dan ini masih menu Korea ya pemirsa ya. Dan enaknya kalau di sini ini tuh sausnya terpisah. Ini bisa lebih enak mungkin untuk pemirsa yang menyesuaikan rasa pedasnya gitu ya. Nah, ini dolsot bibimbap ya, kita cobain. Ini ada jamurnya juga di sini pemirsa, dan di bawahnya juga udah ada nasi ya. Ini lebih cocok juga untuk pemirsa mungkin untuk menu-menu buka puasa ya kan, karena ini udah jadi satu gitu pemirsa. Enak banget. Aduh, aku nggak bisa berhenti nih. Ini telur mata sapinya ya. Dan ternyata selain ada brokoli dan juga wortel, ada lobaknya juga nih pemirsa. Nah pemirsa, kita masih lanjut icip-icip di menu yang keempat nih. Ternyata di sini ada juga yang udah difermentasi ya kan, kita cobain dulu ya. Ini namanya nih dragon roll sushi ya. Ini masih menu Korea. Ya ampun, banyak banget menu Korea, opa. Aku baru ngerasain kali ini yang namanya lobak fermentasi. Rasanya asem, bikin fresh gitu kan. Kita cobain untuk sushinya. Tadi kata Mbak Dewi itu ada campuran alatnya, ada udangnya, dan ternyata jangan khawatir, ini di dalam udah ada sausnya pemirsa. Yang ini pedas gak sih? Ya, ini bisa disesuaikan. Saya mungkin merasa pedas, merasa suka pedas atau enggak, bisa disesuaikan ya pemirsa ya. Kita cobain ini aja deh.
enak. Nasinya tuh, kalau bahasa aku ya, nasinya tuh pulen banget. Dan ternyata alpukat di sini tuh nggak bikin mematikan rasa gitu, tetap nyatu aja sama bahan yang ada di dalamnya itu. Ada lobak juga di dalamnya, ada udang dan masih banyak lainnya. Ada juga alpukatnya ya pemirsa ya. Ini menurut aku rekomen buat pemirsa yang mungkin suka tinggal lahap aja gitu kan. Ini juga buat pemirsa mungkin barangkali satu porsi bisa tersisa, ini bisa buat 2 porsi ya, karena emang mengenyangkan banget. Tadi aku satu lahap aja udah kenyang banget. Cocok. Lanjut ke menu terakhir. Ini namanya rainbow waffle ya pemirsa. Selain ada wafelnya di paling bawah dan di atasnya ada topping es krim ya, rainbow, jadi warna-warni. Kita cobain. Manis, iyalah es krim gitu ya. Enak. Kita cobain wafelnya. Wow. Kita kasih topping es krimnya. Aku suka banget wafelnya. Dan teksturnya ya nggak terlalu lembek dan juga terlalu keras. Ini enak untuk cemilan ya. Buat pemirsa mungkin yang nggak mau makanan-makanan berat, ini cocok untuk cemilan juga. Dan sebenarnya mengenyangkan juga pemirsa. Ada di sini ada stroberi ya kan. Nah ini cocok banget buat pemirsa yang mungkin nggak makan makanan berat. Boleh dicobain yang namanya rainbow waffle ini. Es krimnya benar-benar nyatu sama waffle ya. Nah kali ini kita nyobain icip-icip menu minumannya. Tadi aku udah pesen ini namanya matcha frappe. Kemudian ada ciao bella dan juga cappuccino hazelnut. Cobain yang matcha frappe-nya dulu. Ini benar-benar creamy dan manis ya. Kita coba. Ini bener creamy dan ternyata tuh nggak yang manis banget, pas banget di lidah. Ya, aku suka banget. Ada juga ini yang kedua ciao bella, lucu ya namanya ya. Ini ternyata berbahan dasar jeruk aja juga. Kemudian ada creamy-nya juga di atas. Kita cobain langsung ya. Kita cobain. Ya, cobain. Aduh, ini nyegerin banget, ya ampun. Aku sekali aja langsung fresh banget. Buat pemirsa yang mungkin lebih suka dengan sensasi soda-sodanya di sini, kemudian ada rasa asam-asamnya dari jeruknya tadi, kemudian ada balutan topping krim yang benar-benar creamy banget. Pas sih buat saya. Nah, yang terakhir ada cappuccino hazelnut. Mungkin cuaca lagi hujan gitu ya, bisa nyobain yang ini. Ada kopi cappuccino hazelnut. Betul kata Mbak Dawe tadi, ternyata ini nggak sepahit yang kita bayangin gitu ya. Kopi, oh iya kopi pahit ya, ternyata enggak, karena ini namanya cappuccino hazelnut. Jadi ada padu padan hazelnutnya juga dan kopinya itu manis. Manisnya ada pahitnya, ada manisnya juga. Ini cocok banget sih buat diseduh ketika pas hujan. Kak, setelah aku nyobain ini, aku jadi suka yang namanya kopi. Yap. Akhirnya selesai juga kita icip-icip menu yang ada di Maumi Cafe ini, dan semuanya aku suka banget ya kan. Terutama ini makanan-makanan Korea ternyata ada di Kebumen pemirsa. Yang belum tahu pemirsa, yuk datang aja langsung di Maumi Cafe ya. Tepatnya ada di Jalan Pemuda nomor 102 ya. Untuk patokannya nih, dari Tuggelawet Kebumen ke selatan aja, nanti sebelah kanan jalan ya pemirsa ya. Nah untuk pemirsa yang belum tahu nih, kita juga bisa disaksikan melalui sosial media kami di channel YouTube kami di Ratih TV Kebumen, dan juga Facebooknya ada di Ratih Televisi. Dan Laksmita Devori pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedap, sajian enak dan mantap.